murid-muridnya banyak perbedaan pendapat. Tapi kalau guru-guru yang berbeda pendapat pasti akan jadi kebaikan. Bisa dipahami ya? Para sahabat beda pendapat dengan sahabat yang lain. Ada yang bilang sholat sekarang. Ada yang bilang sholat nanti. Hasilnya apa? Mereka tahu, oh ternyata kita sama-sama benar. Karena kita sama-sama sholat. Itu yang mereka dapat. Tapi kalau jadi murid, mbok ya tahu diri. Jangan debat soalan fikih. Bisa dipahami ya. Jadi kalau ibu-ibu nih, kalau ada yang ngajak debat nih, ibu yang namanya cadar tuh wajib misalnya. Itu coba ibu lihat, sampai kapan ibu mau dosa jariah menunjukkan wajah. Ibu tinggal bilang, saya ikut sama guru saya. Guru saya bilang mubah atau guru saya bilang sunnah, bukan wajib. Ya udah nggak apa-apa. Ibu dapat pahala, dapat. Dia dapat pahala, dapat. Karena sama-sama ikut pada hukum syara. Sementara di sisi yang lain ibu-ibu sekalian, ada orang-orang di luar sana, jangankan mereka pertimbangkan mazhab mana, jangankan mereka mempertimbangkan ikut hukum fikih mana, yang namanya syahadat aja mereka nggak tahu, gitu kan ya. Yang namanya hukum fikih, jangankan hukum fikih, mereka sekarang ancur-ancuran. Ibu, siapa yang datang ke acara kajian anak-anak muda di masjid ini? Siapa yang sering datang? Perhatian nggak ibu-ibu, semenjak saya ngisi di masjid ini, dan anak-anak muda yang datang, termasuk yang terakhir kali yang kita buat pada malam Ahad itu 30-40% yang nanya itu tentang LGBT. Sadar gak ibu-ibu sekalian? Bukan hanya di pengajian di masjid ini aja. Maksudnya bertanya tentang LGBT, bukan yang nanya LGBT, bukan. Bertanya tentang LGBT. Iya, bukan orangnya yang nanya, bukan. Kalau orang yang nanya saya juga ngeri saya, bukan. Dia nanya tentang LGBT, teman saya LGBT, teman saya di kampus LGBT, kakak kelas saya LGBT, ini LGBT dan segala macam. Itu hampir 30-40% yang nanya tentang LGBT. Bagaimana cara saya bersikap, bagaimana cara saya untuk melihat mereka, bagaimana caranya mendakwai mereka. Itu 30-40%, bukan hanya pengajian di Masjid Al-Mutakin. Online pertanyaannya juga banyak tentang LGBT. Ini serius Bapak Ibu sekalian. Di Depok aja tahun 2017 datanya berapa? Datanya sekitar 7.000 LGBT yang terdaftar. Ya kemarin ibu-ibu nggak tahu ketangkep party cowok-cowok semua. Sampai narkobaan. Lah ini mereka jangankan urusan hukum syariat. Bercadar atau tidak bercadar. Ini orang merusak loh. Ini bayangin anak-anak muda zaman kita nanti seperti apa. Anak-anak kita nanti seperti apa. Nah pertanyaannya adalah ini kan sangat mengkhawatirkan ya. Kalau ada orang yang nanya berarti kan ada faktanya di tengah-tengah. Di Makassar sudah ada yang bahkan langsung ngomong secara terang-terangan. Ditanya kamu laki-laki atau wanita? Saya tidak mendefinisikan diri saya sebagai laki-laki ataupun wanita. Langsung diusir sama rektornya. Yang dibully di dunia maya siapa? Rektornya. Karena dinilai tidak menghargai perbedaan di antara manusia. Intoleransi. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah ini fakta-fakta yang terjadi. Kemarin saya dapat video pembulian anak-anak. Ada anak-anak digebukin sama anak-anak yang lain. Yang sama kecilnya. Tapi dikeroyok. Itu kan sebagai naluri seorang ayah. Kepala saya tuh langsung panas itu. Lah kalau kita ketemu anak-anak kayak gitu kita gebukin. Bisa berubah mereka? Enggak. Dan mereka itu tidak peduli tentang perdebatan kita. Tidak peduli tentang perdebatan 11 rakaat atau 23 rakaat. Tidak peduli perdebatan tentang celana itu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Tidak peduli perdebatan musik itu hukumnya apa. Gitu maksudnya. Mereka tuh bahkan gak ngerti kita tuh ada. Nah pertanyaan saya tuh kadang-kadang miris. Kok kita itu beriman pada Allah. Mau ngajak orang untuk syariat. Ternyata kita asik sendiri. Ternyata kita tuh harusnya kan ngajakin orang-orang nih. Mbok ya kalau masih punya energi jangan debat. Itu loh anak-anak coba diobrolin. Diajak bagaimana aktivitasnya yang benar. Jangan sampai ngebully temennya. Jangan sampai nanti jadi anak-anak itu yang gak benar. Narkobaan, LGBT, luar biasa itu. Sedangkan tenaga kita terbatas. Tapi ada orang-orang yang niatnya ngeliatin seluruh postingan saya. Ngeliatin seluruh video-video para ustadz. Lalu lihat di menit ini, detik kesini sampai detik kesini ini kesalahan dia. Kadang-kadang kita berpikir jadi ya. Ini jangan-jangan kita nih selama ini jadi muslim. Allah belum kasih pertolongan. Justru karena kita belum siap. Kenapa kita belum siap? Karena kita belum beriman kepada Allah dan menyayangi orang-orang muslim. Makanya penting memahami yang namanya fikih. Karena kalau kita memahami lebih banyak fikih, lebih legowo. Makanya lihat guru-guru.
Lihat guru-guru, kalau sudah berilmu mesti dia lebih toleransi. Betul atau betul? Itu Imam Saudi datang ke Indonesia. Lalu kemudian pertanyaan pertama, Syekh siapa? Syekh Sudes datang ke Istiqlal. Ketika dia datang ke Istiqlal, dia dibesarkan mazhabnya apa? Hambali. Mazhab Hambali, Allahu Akbar. Pakai bismillah enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Pakai? Enggak. Tapi Syekh Sudes ketika mengimami di Istiqlal, cari aja tuh rekamannya. Dia pakai bismillah atau enggak? Dia pakai bismillah. Kenapa? Menghargai orang-orang yang diimami. Jangan sampai orang-orang yang diimami bilang itu kayaknya enggak sah deh sholatnya. Lah namanya orang di belakang belum tentu semuanya berilmu. Tahu perbedaan pendapat pakai bismillah dan enggak pakai bismillah. Itu kan ya. Suatu waktu pernah ada seorang qori. Qori ini sudah qiraah asyarah. Sudah 10 qiraah dia paham. Belajar qiraah kemana-mana. Sampai di masjid dia baca dengan qiraah yang berbeda. Wadduhe misalnya. Itu jamaah bilang itu kayaknya ada yang salah bacaan imamnya itu. Kok yang kayak gitu bisa jadi imam? Gitu kan ya. Lah kenapa? Karena orang-orang di belakangnya nggak paham. Nah kalau yang di belakangnya nggak paham, kita kemudian memaksakan pendapat kita tanpa kita tahu pendapat yang lain, itu nanti jadi fitnah. Maka kadang-kadang ilmu itu jadi fitnah karena diterapkan tidak pada posisinya. Tapi kalau orang sudah paham fikih lebih banyak, paham syariat lebih banyak, dia akan lebih legowo. Maka ingat di awal-awal pelajaran syariat selalu kita bilang, kita tuh semuanya mau taat pada Allah. Insya Allah saya yakin semua di masjid ini datangnya ibu-ibu aja itu sudah mau taat kepada Allah. Nah maka niat mau taat kepada Allah itulah yang kadang-kadang kita fasilitasi dengan cara apa? Dengan cara ini hukumnya, ini hukumnya, ini hukumnya. Dan hukum itu tidak cuma satu. Kadang-kadang hukum itu ada banyak. Karena di zaman Rasul saja ada banyak perbedaan yang menghasilkan hukum fikih yang berbeda. Apalagi di zaman sekarang. Rasul wafat, para sahabat berbeda. Ada yang bilang makamin sekarang, ada yang bilang jangan. Kenapa jangan dimakamin? Kita belum punya pemimpin. Nanti makamin Rasul setelah kita punya pemimpin. Lalu mereka bilang, kenapa kayak begitu? Mereka jelasin, ini loh pentingnya pemimpin, ini loh dalil-dalilnya. Akhirnya mereka bilang, oke, kita milih pemimpin dulu. Gak apa-apa Rasul kita gak makamin. Begitu Abu Bakar dibayat, baru kemudian mereka memakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu fikih. Itulah namanya proses pengambilan hukum. Maka kita gampangnya adalah tinggal percaya aja sama guru. Karena kalau guru sudah memutuskan atau guru sudah ngasih tahu ini hukum fikihnya. Dari kitab Bulughul Maram, dari kitab misalnya Safinatun Najah, ini kemudian hukum fikihnya. Ya udah tinggal diambil aja. Mbok ya tinggal nusuk, tinggal makan mangga kok susah. Gitu kan ya. Harus manjat pohon sendiri gitu kan ya. Tidak begitu Ustadz, ini di dalam Al-Qur'an hukumnya gini. Enggak semua dalam Al-Qur'an hukumnya begitu. Contoh, nih yang terakhir ya, contoh ya. Di dalam salah satu hadis, Rasul mengatakan, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anitabatul. Anitabatul. Rasul melarang orang-orang untuk membujang. Berarti ini hukumnya apa? Haram. Haram hukumnya. Tidak semua yang dilarang Rasul itu hukumnya haram. Maka hukum membujang menurut para ulama hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Kok bisa makruh? Itulah ulama. Dia lihat Rasulullah ngomongnya begini. Dilihat lagi. Oh ternyata ada nggak sahabat yang bujang? Ada nggak sahabat yang nggak nikah-nikah? Ada. Ternyata Rasul tidak marahin dia. Tidak menghukum dia. Oh berarti ada larangan. Tapi tidak jelas hukumannya apa. Maka makruh. Sampai di sini paham? Contoh lagi misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu setiap malam selalu tahajud dan setiap siang selalu puasa, nggak putus-putus. Berarti hukumnya apa? Sunnah. Anda berarti nggak mau putus-putus juga sholat. Loh tadi hukumnya sunnah. Kalau sunnah kan harus diikutin. Rasul nggak putus-putus loh sholatnya. Dan malamnya selalu tahajud loh. Kira-kira gimana? Ada orang di zaman Rasul mau melakukan. Dia mikir gini, wah Nabi Muhammad sholat terus nih kalau malam. Kalau siang puasa terus nih. Maka ada 3 orang berkata. 1, saya akan berusaha mengikuti Rasulullah. 1 orang berkata, akan berpuasa terus menerus setiap hari. Berazam. Yang kedua, saya akan tahajud terus sepanjang malam. Yang ketiga mengatakan, saya tidak mau nikah-nikah. Terus Rasulullah bilang, sini kalian bertiga sini. Terus Rasul bilang gini, saya ini adalah pusat daripada seluruh syariat.
Artinya saya ini yang paling baik di antara manusia. Contoh saya itu yang paling bagus di antara manusia.